Oke, jadi gue nih ngebaca yang kirimannya dari anonimus, sebenarnya dia nggak mau disebut namanya, tapi kita sebut aja namanya Ernest ya. Oke. Jadi ceritanya tuh di SMP-nya dia, SMP-nya tuh di daerah Kebagusan. SMP berapa, Bi? Nah, gue nggak boleh sebut nih, Muy, SMP-nya. Oke. Nah, ceritanya tuh di SMP-nya itu ada kegiatan jurit malam. Oke. Pas Gibra kalau nggak salah. Jadi ceritanya biasalah kayak kalau lu jurit malam, LDK gitu kan, lu ada pos-pos gitu tuh malam-malam ya nggak sih, lu dibangunin gitu kan. Terus mereka jurit malam ke pos-pos, satu tim 5 orang kata si Ernest ini. Nah, ceritanya si Ernest nih dalam satu kelompok dia berlima, ada 3 cewek. Salah satu cewek ini ada namanya Yuli. Ini nama samaran juga. Nah, si Yuli ini emang dia bisa ngelihat makhluk halus gitu loh, Muy. Dan emang dia gampang banget ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Peka berarti si Yuli ya. Nah, terus mulailah tuh mereka jam 1 malaman mereka jalan dari start ke pos 1. Mereka jalan cuman kayak dikasih center. Nah, itu satu kelompok cuma dikasih 2. Mereka jalan dari start ke pos 1. Udah jalan, tiba-tiba di tengah jalan tuh di koridor sekolah itu mereka dengar ada suara krek gitu. Terus satu kelompok tuh langsung kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Itu apa? Cuman ya udahlah, mereka coba jalan aja, mungkin itu seniornya iseng gitu kan. Iya, benar. Nah, di situ tuh si Yuli juga bilang kayak udah jalan aja gitu kan. Nah, sampai di pos 1 itu tuh seniornya ada 2 orang. Tiba-tiba mereka nggak deket ke pos 1, senior tuh jatuh tiba-tiba. Anjir. Jatuh pingsan gitu. Terus temen yang satu lagi, senior yang satu lagi tuh ngegotong senior yang pingsan kan. Gotong, terus udah tuh kelompoknya si Ernest sama Yuli ditinggal di situ aja. Jadi posisinya, Muy, si 5 orang ini itu ditinggal di suatu lorong sekolah yang hening banget dan gelap banget juga kan. Iya, kebayang gua. Terus tiba-tiba nih, Muy, dalam keheningan itu satu kelompok ini nih ngedengar lagi suara krek gitu. Krek itu tuh kayak suara dinding digaruk gitu. Nah, iya, Muy, bener, kayak dinding digaruk gitu. Nah, terus di situ tuh si Yuli tuh mukanya pucat. Si Ernest ngeliat kan Yuli mukanya pucat ini, ditanya, "Lo kenapa, Yul?" Si Yuli nggak mau ngomong. Ditanya lagi dong, "Yul, lo kenapa?" Si Yuli cuma bilang kayak, "Kalian jangan gerak ya, diem aja." Sekarang nanya, "Ada apaan sih, Yul?" gitu kan. "Udah, nanti gue ceritain, udah diem aja," gitu kan. Nah, akhirnya gak berapa lama tiba-tiba seniornya datang tuh, nyamperin mereka lagi. Alhamdulillah kan datang tuh. Terus bilang, udah langsung ke pos 2. Udah, akhirnya mereka ikut ke pos 2. Nah, di jalan dari pos 1 ke pos 2 nih, si Ernest nanya lagi di tengah jalan itu, nanya ke Yuli, "Yul, tadi lu kenapa sih ngomong kayak gitu? Kenapa sih kita semua gak boleh gerak?" gitu kan. Nah, Yuli ini jawab, jadi kan si kelompok mereka itu kan di pos 1 tuh berdirinya kan kayak dempet-dempet gitu, ngumpul gitu kan. Nah, si Yuli itu tuh ngomong jangan gerak karena dia tuh ngelihat ada sosok pocong Anjing yang loncat-loncat ngelilingin mereka. Astagfirullahaladzim. Anjing, gue kebayang banget ya Allah. Nah, sama kayak lu, Muy. Waktu gue baca cerita ini tuh gue merindingnya tuh sama kayak lu, dan gue ngebayangin gue di dalam kelompok itu juga. Anjir. Nah, Bi, itu cerita yang lo baca kan? Iya. Di email tuh ada juga Bi yang ngirim, tapi gue nggak tahu lo udah baca apa belum ya. Namanya Hanif. Oh, belum gue Belum baca. ya. Nah, si Hanif tuh juga ceritain tentang keangkeran sekolahnya. Oke. Jadi si Hanif itu tuh sekolah di SMP 120-an Jakarta Timur. 126. Oke. Itu berarti tuh sekitar tahun 2008 atau 9 gitu dia bilang ya. Oke. Nah, jadi anak-anak SMP 126 waktu itu tuh gedungnya dibongkar. Jadi mengharuskan mereka untuk mengungsi sekolah gitu. Nah, di dekat SMP 126 ini ada SD, namanya SD 0809 Condet. Oke. Nah, karena mereka ini posisi yang ngungsi, berarti mereka bisa sekolah pas anak-anak SD ini udah selesai dong sekolahnya. Iya, benar. Berarti anak-anak SMP ini sekolah pas udah jam
1 ke atas. Pas anak-anak SD udah selesai. Iya. Nah, Jadi dapatnya mereka kayak sekolah petang gitu. Iya, lah. benar-benar. Jam 1 sampai jam 6 mereka pulang. Anak-anak 126 ini bertahan untuk ngungsi dalam tanda kutip di SD ini tuh cuman sebulan. Sebulan doang. Emang renovnya udah kelar sebulan? Belum. Nah, terus? kenapa kayak gitu? Karena kayak di minggu-minggu pertama mereka pindah, Hanif tuh nyaksiin sendiri kalau misalnya ada 2 orang temennya di kelasnya Hanif tiba-tiba kesurupan di jam 5 Jam 5 sore. Oke. Di situ tuh situasinya rada-rada chaos karena untuk pertama kalinya gitu loh. Mereka pindah ke SD ini, tiba-tiba ada yang kesurupan 2 orang. Berbarengan pula. Berbarengan. Oke. Guru-guru SMP 126 langsung datang lah ke kelasnya Hanif buat kayak berusaha ngeluarin sosok dari 2 temennya inilah yang dirasukin. Sekitar setengah jam sampai jam setengah 6-an sosok ini tuh keluar. Guru-guru tuh langsung ngebubarin anak-anak gitu loh. Kan tadi gue bilang kan sekolah sampai jam 6 kan. Iya. Setengah 6 dibubarin. Udahlah. Itu tuh sebut aja itu hari Senin ya. Nah, di hari Rabunya kejadian yang sama terulang lagi. Jam 5 lagi. Jam 5 lagi, tapi bedanya yang tadi tuh cuma 2 orang. Ini tuh hampir setengah kelasnya Hanif. Bangsat. Nah, lu bayangin Bi, berarti ada belasan orang dalam ruangan yang sama. Banyak banget yang teriak-teriak. Anjir. Banyak banget yang kayak ngebukul-pukulin meja. Sampai Hanif tuh bilang ada yang berani ngebanting meja. Anjing, chaos banget. Jadi kayak meja tuh dikebalikin gitu loh Bi. Dilempar gitu. Dilempar kayak gitu. Anjir. Itu tuh kejadian chaos banget. Dan gak cuma 1 guru doang yang berusaha buat ngeluarin sosok ini dari siswa-siswanya gitu. Sampai 3 sampai 4 guru lah coba ngebantuin itu. Itu tuh rada-rada lama sampai sekitar jam setengah 7-an. Situasi itu udah rada tenangan, baru tuh anak-anak boleh cabut. Jadi pas lagi kesurupan tuh kelas-kelas lain tuh udah disuruh pulang duluan. Oh iya. Kecuali kelasnya Hanif. Iya, karena masalah kan Iya, kelasnya. karena ada masalah kan. Jadi kelasnya Hanif doang yang cabut jam setengah 7 malam. Oke. Udahlah, hari Rabu itu lewat. Kayak masih di minggu yang sama. Gue lupa tuh selang 1 hari atau 2 hari kemudian. Yang tadi gue bilang pertama kali itu cuma 2. Terus yang hari kedua tuh belasan orang yang surupan. Di hari itu tuh gue lupa, Hanif tuh nulis ada 7 atau 8 kelas gitu, satu angkatan mereka. Nah, 6 dari 8 kelas itu Bi, hampir semua siswa yang ada di ke-6 kelas itu Bi, semuanya kesurupan. Bangsat. Jadi bisa dibilang hari itu tuh di SD 0809 Condet kesurupan massal anak-anak 126. Anjir, itu chaos banget Muy. Dari awal yang 2 belasan, Iya. terus jadi hampir semuanya. Sampai setengah loh, kasarannya lebih dari setengah angkatan Lebih kan. dari setengah angkatan. Itu tuh padahal masih sekitar jam 4-an. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Itu tuh semua kesurupan lebih parah daripada yang kemarin. Sampai ada yang keluar kelas, dia tuh lari kenceng gitu. Anjir. Dan yang lari itu kesurupan, bukan orang karena ketakutan gitu, bukan Bi. Bangsat. Nah udah, semenjak kejadian itu gak lama guru-guru tuh pada rapat buat kayak pindah sekolah lagi aja lah, jangan di SD 0809 Condet ini gitu. Cuman sekitar sebulan anak-anak 126 ini ngungsi di SD 0809. Akhirnya mereka harus cari tempat baru lagi Bi, karena di 0809 ini pada kesurupan massal kan. Iya. Nah, dari yang gue baca di email, Hanif tuh bilang kenapa di 0809 itu tuh setiap sebelum maghrib banyak anak yang kesurupan. Ternyata penjaga SD ini tuh bilang kalau misalnya di tahun 1991 ada kecelakaan pesawat. Ada kecelakaan pesawat Hercules yang memakan korban 130-an orang, dan pesawat ini tuh jatuh tepat di SD 0809 Condet ini. Anjing, itu parah banget. Berarti setiap korbannya ngerasukin orang-orang anak siswa-siswa itu. Nah, mungkin gue juga mikir kayak gitu. Wah, chaos banget. Dan masuk akal juga Bi, kalau dilihat dari gimana kesurupan orang-orang itu. Ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Mungkin itu tuh bentuk korban-korban dari pesawat jatuh ini gitu loh. Mereka masih kesakitan, mereka masih belum tenang, dan mereka ngerasukin orang-orang di sana. Anjir. Tapi iya kan, kita cerita-cerita tentang hal-hal horor
horor yang ada di sekolah tuh gue yakin banget, Muy. Hampir tiap sekolah tuh ada cerita horor kayak gini. Iya, gue yakin, Bi. Dan gue penasaran sih, sekolah mana lagi ya yang punya cerita angker yang lebih serem dari ini?